Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi tentang genetika populasi. Tetapi sebelum itu, saya akan perkenalkan nama saya Muhammad Muhtar, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Di sini, submateri yang saya akan jelaskan tentang definisi genetika populasi, materi genetik, DNA dan RNA, dan ekspresi gen. Yang pertama, genetika populasi. Genetika populasi terbagi atas dua kata, yaitu genetika dan populasi. Genetika yaitu ilmu yang mempelajari penurunan sifat atau karakter suatu makhluk hidup berdasarkan materi hereditas yang dimilikinya. Sedangkan populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama dan hidup di tempat yang sama. Sekumpulan individu ini memiliki kemampuan bereproduksi antar sesama. Jadi, bisa dikatakan genetika populasi yaitu ilmu yang mempelajari keanekaragaman dan struktur atau komposisi genetik suatu populasi dan perubahannya sebagai akibat faktor internal dan eksternal. Ilmu ini membicarakan implikasi hukum pewarisan Mendel apabila diterapkan pada sekumpulan individu sejenis di suatu tempat. Tidak sama dengan genetika Mendel yang mengkaji pewarisan sifat sebagai perkawinan setelah dua individu atau dua himpunan individu yang mempunyai genotip yang sama. Genetika populasi berupaya menjelaskan implikasi yang terjadi terhadap bahan genetik dampak saling kawin yang terjadi dalam suatu atau semakin populasi. Yang kedua, ada materi genetik. Dalam materi genetik, sel eukariot terbagi atas dua, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Pada seluruh organisme yang mempunyai sel eukariotik, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan, namun keduanya memiliki perbedaan. Pada sel hewan, materi genetiknya berada di inti sel atau nukleus dan juga mitokondria, sedangkan pada sel tumbuhan berada pada inti sel dan di kloroplas. Di dalam sel hewan tersebut terdapat nukleus atau inti sel yang mengandung kromosom. Namun pada kromosom itu sendiri merupakan molekul DNA yang mengandung seluruh materi genetik pada organisme. Kromosom itu sendiri adalah sebuah molekul DNA. DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik suatu organisme. Sebagian besar kromosom pada eukariota memiliki protein pengemas yang disebut histon yang dibantu oleh protein pendamping, mengikat dan memadatkan molekul DNA untuk menjaga integritas. Dalam setiap makhluk hidup, ukuran dan bentuk kromosom berbeda-beda. Di dalam tubuh makhluk hidup kromosom terdapat di dalam inti sel. Kromosom ini membawa sifat individu dan membawa informasi genetika. Karena di dalam kromosom mengandung gen. Lokasi kromosom terletak pada sel somatik dan sel kelamin yang memiliki pola pewarisan berbeda, sehingga menyebabkan keragaman pada progeni atau keturunannya. Kromosom pada manusia memiliki 23 pasang kromosom. Kromosom manusia terdiri dari 22 pasang kromosom tubuh atau autosom dan satu pasang kromosom seks, gonosom. Kromosom tubuh akan menempati sifat-sifat manusia, karakteristik fisik, bahkan penyakit jika ada pada keturunannya, misalnya hemofilia. Sedangkan kromosom seks akan menentukan jenis kelamin manusia. Yang ketiga ada DNA dan RNA. DNA ialah deoksiribonucleic acid dan RNA ribonucleic acid merupakan molekul yang paling penting dalam biologi sel. Keduanya bertanggung jawab untuk menyimpan dan membaca informasi genetik dalam semua kehidupan. DNA atau deoksiribonucleic acid atau asam neoksiribonukleat adalah sejenis asam nukleat yang tergolong biomolekul utama yang menyimpan instruksi genetika setiap organisme dan beberapa virus. DNA terletak di dalam sel. DNA juga menentukan sifat organisme yang diturunkan. RNA adalah singkatan ribonukleat acid yang merupakan salah satu materi genetik yang terdiri dari nukleotida. Dalam tubuh manusia, RNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dan menerjemahkannya dalam sintesis berbagai macam protein. RNA itu sendiri terbagi menjadi tiga.
menjadi 3 jenis berdasarkan fungsinya, yaitu messenger RNA atau mRNA berfungsi sebagai cetakan menghasil polipeptida. Yang kedua, ribosom RNA atau rRNA berfungsi sebagai mesin pada proses translasi. Yang ketiga, transfer RNA atau tRNA berfungsi sebagai transportasi yang pergi mencari asam amino. Adapun perbedaan DNA dan RNA, yaitu DNA memiliki double helix, sedangkan RNA cuma memiliki satu tangkai. Yang kedua, gula pada DNA disebut dengan deoksiribose, sedangkan gula pada RNA disebut ribose. DNA memiliki basa nitrogen atau komposisi, yaitu timin, sitosin, guanin, dan adenin. Sedangkan pada RNA memiliki basa nitrogen atau komposisi, yaitu urasil, sitosin, guanin, dan adenin. Yang keempat, DNA tidak memiliki poly-A tail, sedangkan RNA memiliki poly-A tail. Yang kelima, DNA menyimpan informasi gen, sedangkan RNA menyimpan informasi tentang struktur protein. Yang keempat yaitu ekspresi gen. Gen adalah bagian dari kromosom atau salah satu kesatuan kimia DNA dalam kromosom, yaitu dalam lokus yang mengendalikan ciri-ciri genetis dari suatu makhluk hidup. Gen diturunkan atau diwariskan oleh satu individu kepada keturunannya, yaitu melalui suatu proses reproduksi. Oleh karena itu, informasi yang menjaga keutuhan bentuk serta fungsi kehidupan suatu organisme dapat terpelihara atau terjaga. Ekspresi gen adalah rangkaian proses penerjemah informasi genetik dengan menggunakan gen sebagai cetakan menjadi protein, dan selanjutnya menentukan phenotype. Informasi yang dibawa bahan genetik tidak bermakna apapun bagi suatu organisme apabila tidak diekspresikan menjadi phenotype. Dalam ekspresi gen terdapat dua proses, yaitu transkripsi dan juga translasi. Yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi adalah proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi molekul RNA. Transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dari satu pita cetakan DNA atau DNA sense. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Tahapan ini dapat berlangsung di dalam sitoplasma dengan diawali proses pembukaan rantai ganda yang dimiliki oleh DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Enzim yang terlibat dalam transkripsi yaitu yang pertama RNA polimerase 1, di mana RNA polimerase 1 ini terdapat sintesis rRNA. Yang kedua, polimerase kedua terdapat sintesis mRNA, dan RNA polimerase 3 terdapat sintesis tRNA dan 5S rRNA. rRNA polimerase melakukan inisiasi transkripsi RNA tanpa adanya molekul primer. Dalam transkripsi ini ada 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi ini, di tahap ini RNA polimerase akan memecah untaian DNA. Seperti yang diketahui, DNA terdiri segmen-segmen yang disebut gen. Gen memiliki bagian-bagian ujung yang dinamakan promoter dan terminator. RNA polimerase bergerak dari bagian terminator ke promotor untuk memecah DNA. Proses inisiasi baru akan selesai ketika RNA polimerase sampai di bagian promotor. Selanjutnya pada tahapan elongasi. Elongasi adalah proses ketika RNA polimerase kembali ke terminator. Di sini terjadi pembentukan mRNA yang menyalin kode-kode genetik DNA. Yang ketiga yaitu terminasi. Terminasi adalah tahapan akhir transkripsi. Di tahapan ini, untaian mRNA selesai dibentuk dan dilepas dari DNA. Selanjutnya ada tahapan translasi. Translasi adalah proses penerjemah kodon atau 3 nukleotida berurutan yang menyanding satu asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Proses translasi merupakan salah satu tahap sintesis protein. Tahap translasi ini terjadi setelah proses transkripsi, di mana asam amino yang terbentuk selama penerjemah oleh tRNA akan membentuk suatu ikatan protein. Sama halnya seperti transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahapan inisiasi, mRNA terdiri dari kodon-kodon DNA. Di tahapan inisiasi ini, kodon pertama atau kodon start akan bertemu dengan ribosom.
Yang kedua pada tahap eliminasi. Kodon dari mRNA langsung diterjemahkan menjadi asam amino. Rangkaian asam amino ini lalu digabungkan dengan bantuan tRNA untuk membentuk polipeptida. Yang ketiga pada tahapan terminasi. Terminasi adalah tahapan terakhir dari kodon terakhir atau kodon stop bertemu dengan ribosom. Setelah proses translasi selesai, maka didapatlah sebuah rantai polipeptida yang nantinya akan diproses lagi menjadi protein tertentu. Pada saat inilah proses sintesis protein berakhir. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.